Alhamdulillahirrabbilalamin. Kembali lagi di Islami Tunda, Jamaah Islami Tunda yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini yang luar biasa. Temanya apa sih? Temanya adalah apa jodoh punya masa berlaku. Nah, sebelumnya kita ucapkan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir di sini. Dari mana jamaahnya? Yang sebelah kiri dari mana? Harusnya kasih gambar dia pengarah gaya aja nih, luar biasa ini. Oke, mana tepuk tangannya buat semuanya dong. Makasih banyak ya di rumah juga yang selalu setia menyaksikan Islami Tunda. Sebelum kita lanjut, kita lihat lagi sebuah video tayangan kali ini tentang angka perceraian kok semakin banyak. Apakah jodohnya udah kadaluarsa? Coba kita lihat tayangannya, ini dia tayangannya. Inilah pemandangan persidangan perkawinan di Pengadilan Agama Jombang, Jawa Timur pada Rabu siang. Setiap ruang sidang di pengadilan ini tidak pernah sepi dari para pemohon dan penggugat. Rata-rata pengunjung adalah perempuan. Perempuan-perempuan ini rata-rata sedang mengurus sidang perceraian, baik cerai talak maupun cerai gugat. Ya, ini dia ya, mungkin salah satunya juga banyak ya, ada dari unsur ekonomi tapi juga ada unsur lainnya yaitu adalah mungkin perselingkuhan. Pertanyaannya, kalau sampai perselingkuhan itu terjadi berarti katanya masa berlaku jodohnya kita udah habis atau bagaimana katanya gitu. Terus bisa nggak masa berlaku ini diperpanjang dengan yang lain? Waduh ya Allah, silakan penjelasannya Bunda. Tepuk tangan buat Bunda Tuti. Terima kasih Mas Fadli. Mohon izin guru kami Ustaz Maulana Habib Abdullah dan guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita berbicara tentang jodoh, pertama tadi Bunda katakan bahwa jodoh itu adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada permasalahan dalam rumah tangga, bisa jadi salah satu pasangan itu sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya kan banyak kita dalam rumah tangga. Bahwa rumah tangga itu setiap hari kita mempelajari satu dengan yang lain. Rumah tangga itu setiap hari kita memperbaiki diri yang satu dengan diri yang lain. Rumah tangga itu adalah kita belajar. Dengan rumah tangga kita belajar, maka kita akan tahu permasalahan mana nih yang kira-kira bisa kita sikapi dengan positif, dengan baik. Dan kalau salah satunya diuji punten dengan perselingkuhan, maka apakah jodoh itu sudah habis atau kadaluarsa? Mengenai jodoh habis dari kesalahan yang diperbuat atau yang dilakukan oleh salah satu pasangan, maka bisa jadi ada kadaluarsa kalau salah satunya tidak kuat. Karena yang dicari dalam rumah tangga itu apa Bu? Ketenangan, kebahagiaan. Kalau sudah dalam rumah tangga tidak tenang, tidak bahagia, tersiksa atau menderita, kalau salah satunya sabar, sikapi dengan sabar, ikhlas, ridho, perbaiki yang ada. Perbaiki yang ada, insya Allah dengan sabar tidak bubar. Betul tidak Bu? Apa itu sabar? Bertahan dalam situasi yang tidak baik. Namanya manusia tidak luput dari salah dan khilaf. Kalau kita menerima, kalau kita tetap masih mencintai, pertahankan rumah tangga. Apapun kesalahannya, kalau sampai dia meminta maaf, pasangan kita minta maaf, Allah kan perintahkan untuk memaafkan. Betul. Kalau terjadi kepada pasangan kita, kalau terjadi kepada kita, kita juga kan pengen kalau minta maaf dimaafkan. Betul. Ayolah, jangan sampai banyak perceraian terjadi di negeri ini. Bagaimana caranya? Ya udah kita saling menguatkan, saling memaafkan. Dan terutama juga buat yang sudah menikah, tolong dijaga pandangannya. Karena banyak yang terjadi kalau udah perselingkuhan itu memang agak sulit untuk dimaafkan. Betul. Bunda. Walaupun lanjut lagi belum tentu bisa perpanjang. Ini pertanyaan itu. Dua-duanya biar sama-sama kuat deh Bang Fadli. Makasih banyak Bunda. Amin. Makasih banyak, tepuk tangan buat Bunda Tuti. Jamaah. Mau kenalan sama duda keren gak Bu? Saya panggil ya Bu. Ini dia orangnya nih. Tepuk tangan dong Ustaz Maulana. Udah keren. Apa sih? Iya. Saya kayak barang diobral. Oh diobral. Di mana-mana ditawarin. Ini namanya teknik marketing. Lagi mempromosikan temannya biar cepet laku. Gimana sih nih? Kesannya saya ini tidak laku banget. Bukan gak laku banget. Bisa lanjut nih ya. Kalau seandainya nih ada yang ketemu lagi dengan cinta lama. Oh iya. Selebek. Cinta lama bersemi kembali. Iya, iya. Udah sama-sama sendiri lagi. Apakah berarti masa berlaku jodohnya bisa di-refresh gitu Ustadz? Atau diperbarui? Mau dijawab penjelasannya. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh, ajal. 1, 2, 3. Rezeki, jodoh,
ajal. Coba diulang. Rezeki, jodoh, ajal. Sekali lagi. Rezeki, jodoh, ajal. Buat semuanya, tonton Islami Tindak sampai kelar. Dan siapkan catatan buat bapak-bapak, ibu-ibu Gen Z. Gen Z. Gen Z. Kayaknya Gen Z itu anak-anak saya deh. 15 ke 30 kan? Saya kan 51. Jamaah. Yeay. Dengerin. Bagaimana kalau berbicara tentang CLBK? Apakah jodohnya pres lagi? Mohon maaf tanpa menggurui. Ingat, yang namanya jodoh adalah takdir. Dan takdir ada yang bisa dirubah. Memang ada takdir yang tidak bisa dirubah lagi. Jenis kelamin itu tidak bisa. Dan ada jodoh yang bisa berubah. Di antaranya langgeng tidaknya. Ada namanya rezeki jodoh aja. Tapi ada namanya pinter bodoh, baik buruk, kaya miskin. Itu bisa berubah. Tergantung dari usaha. Jodoh memang takdir. Tapi langgeng, lama, cepat, lambat. Itulah makanya di malam nisfu Sya'ban kemarin kita berdoa. Sebenarnya pertengahan Sya'ban itu 11 sampai 20. Jadi sebenarnya kita masih bisa berdoa sampai 20. Karena itu termasuk pertengahan Sya'ban. Karena yang paling mulia di Sya'ban itu di 10 pertengahannya. Kalau di Rajab 10 awalnya. Kalau Ramadan di 10 akhirnya. Tidak apa-apa, ayo berdoa. Karena ada yang bisa dirubah dengan 3. Apa itu? Doa, sedekah, dan silaturahmi. Masya Allah. Jadi perbaiki doanya, hubungannya kepada Allah. Perbaikan diri, perawatan, medikur, pedikur, cukur. Yang mana yang dicukur? Ini. Perbaikan. Dan mohon izin. Selain perbaikan hubungan, kita harus yakinkan bahwa semua punya jodoh. Masya Allah. Entah itu di dunia ataupun di akhirat. Kalau Ustadz? Kan sudah pernah. Oh udah pernah. Berikutnya? Nggak tahu. Oh belum tahu. Ya makasih banyak Ustadz Maulana. Tepuk tangan Ustadz Maulana. Kita lanjut lagi buat jamaah Islam yang dirahmati Allah ya. Waktunya kita kasih kesempatan jamaah buat bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Yang sebelah sini Ibu. Oh iya, yang dekat-dekatin dulu deh. Ibu silakan boleh maju ke depan Ibu. Yang gelangnya warna merah. Silakan Bu. Iya. Boleh perkenalkan namanya? Boleh. Kok pakai? Silakan Ibu. Bu maju lagi Bu, maju lagi Bu. Di tengah-tengah Bu. Nah dekat bunga-bunga ini Bu. Iya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bernawati dari Masjid Talim Muslimat Lampung Utara, Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Bernawati. Masya Allah. Mau bertanya sama siapa Ibu? Saya mau bertanya dengan Habib Abdullah. Iya. Oh boleh Bu. Dulu iya. Ya. Iya dipanggil dulu. Aku iya. temenin. Iya ditemenin Ibu. Mau nanya apa Ibu? Begini Habib, ketika jodoh itu sudah selesai atau bercerai, tapi kan meninggalkan anak-anak tuh. Baik. Nah gimana kalau suami nggak bertanggung jawab atau jodohnya sudah expired, terus dia meninggalkan anak, terus gimana dong solusinya ini, Habib? Nanti. Oh itu aja Ibu, oke. Makasih banyak Ibu Bernawati, tepuk tangan Siap, dong. baik, makasih, Masya Allah, boleh silakan duduk kembali Bu. Baik, Iya, izin. dia mau balikin mic-nya ke Ustadz Maulana yang minjemin saya padahal. Iya, tepuk tangan sekali lagi buat Ibu Bernawati. Silakan Bib, penjelasannya Bib. Baik, mohon izin Bang Fadli, mohon izin Guru Ustadz Maulana, Ustazah, dan para jamaah yang hadir serta jamaah yang ada di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Allahumma salli wa ala alaihi. alihi wa sahbihi ajma'in wa alaina ma'ahum wa fihim birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau misalnya ya
dari pasangan ini ada yang namanya mantan istri, ada? Mantan suami, ada? Mantan anak? Nggak ada mantan anak ya. Ataupun mantan mertua? Nggak ada ya. Subhanallah ya. Anak ini hubungannya ya, saya perjelas di sini Bunda ya, di dunia dan di akhirat. Kenapa? Karena di dunia ya kita wajib untuk menjadi orang tuanya. Dalam arti apa? Dalam arti kita bertanggung jawab terhadap nafkah zahir maupun nafkah batinnya. Ya, secukup yang diberikan oleh Allah. Beb, saya kok susah terus ya. Saya kok nggak bisa memberikan nafkah kepada anak saya ini. Cari ya dari dalam lubuk hati kita bagaimana caranya agar kita bisa memberikan yang terbaik buat anak kita. Siapapun masing-masing ada porsinya, betul atau tidak? Betul. Nah, maka dari situ bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak ini nggak ada bekasnya ya. Akan terus bersambung. Di dunia menjadi anak kita, di akhirat juga akan menjadi anak kita. Dan kelak juga anak ini akan memberikan syafaat bagi kita. Kalau kita seandainya memberikan kebaikan-kebaikan kepada mereka di dunia, kita ajarkan mereka surat Al-Fatihah, kita ajarkan mereka untuk beribadah kepada Allah, maka kelak di akhirat dialah yang akan membantu terhadap kita. Tapi naudzubillah, kalau sampai kita berbuat kewenang-wenangan di dunia ini, menelantarkan dia, tidak memberikan nafkah kepada dia, tidak memberikan mohon maaf pengajaran kepada dia, maka kelak di akhirat dia akan bersaksi di hadapan Allah, ya Allah, itu orang tuaku nggak memberikan nafkah kepadaku. Oh, anaknya bisa nuntut Anaknya di akhirat. bisa nuntut, naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Makanya kalau di akhirat ini mudah-mudahan kita jadi syafaat semuanya. Amin. Jangankan anak, teman juga bisa. Oh bisa? Teman juga Tolong ya bisa. Bib, bantu saya Bib. Anak yang Iya. minta pertolongan. Masya dari Allah anak. Habib. Barakallahu Tepuk fiik. tangan dong buat Habib Abdullah. Jazakallah khair ilmunya. Ustadz Maulana ada yang mau ditarik? Oh ya ada. Ibu sini. Kenapa ibu? Bapak, iya coba. Wah pantes. Sejajar. Iya sini bu, ibu di tengah bu. Oke, ibu jangan kelewatan cantiknya, munduran dikit. Ustadz mau nanya nih ya. Bu, kan kalau seandainya ibu nih ya ada jodoh sama orang. Terus ibu udah merendahkan diri ibu serendah-rendahnya. Sampai ada yang bilang, waduh ini sampai kehilangan harga diri kalau kayak gini nih. Apakah pertanyaannya itu masa berlaku jodoh-jodoh mulai habis atau bagaimana bu? Kalau menurut ibu? Oh begitu. Kalau menurut saya iya. itu jodohnya mungkin sudah mulai mau habis. Udah mulai mau habis. Ya. Ibu namanya siapa sih? Bimawati Ibu dari Bimawati. Lampung Utara, Majelis Muslimat Lampung Oh, Utara. Masya Allah. Bu, ibu di sebelah kiri copotnya, Ustadz Maulana sebelah kanan. Bisa jadi balance. Iya. Nah nih ya, karena Ustadz Maulana di depan, kita minta penjelasan dari Ustadz Maulana nih tentang apa yang tadi kita mau bahas. Iya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya udah, kami.